Kita semua tahu bahwasannya kita lahir dan hidup mempunyai hak dan kewajiban. Kita sebagai manusia juga perlu perlindungan, entah perlindungan dari Tuhan, negara, hukum, atau setiap orang. Oleh sebab itu, maka dicantumkan bahwa di dalam Pancasila terdapat kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut bukan hanya sebuah kalimat, namun suatu gagasan untuk mendobrak permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Antara lain tentang hak asasi manusia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nabilah, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang hak asasi manusia. Mungkin kalian sudah mendengar apa itu hak asasi manusia di saat dulu, waktu zaman SD atau jenjang sekolah lainnya. Nah, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang dari sejak lahir hingga ia meninggal. Nah, untuk selebihnya kita bahas secara berikut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Bahkan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun Komnas HAM ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, di berikut di bab 2 ada asas-asas dasar. Pasal 2, bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Yang ketiga, pasal ketiga, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Lalu, adapun pasal kelima, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Lalu, adapun pasal ke-6, identitas budaya, masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi seluas dengan perkembangan zaman. Lalu, selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Kebebasan memiliki dan aktif dalam berorganisasi, memilih dan memeluk menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Lalu, yang kedua ada hak asasi politik atau political right berhubungan dengan kehidupan politik. Nah, contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right
berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Lalu, yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Nah, contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Lalu, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak pekerjaan yang layak. Lalu, yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right yang diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Lalu, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang terakhir, yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Lalu, hak mendapatkan pengajaran. Yang terakhir, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat seseorang. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan dan dibawa sejak lahir. Nah, adapun ciri-ciri pokok hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak bisa dibeli. Yang kedua, tidak bisa diberikan. Dan yang ketiga, tidak bisa diwarisi. Nah, hak asasi manusia berlaku untuk setiap orang, tidak bisa dilanggar atau tidak boleh dilanggar. Nah, hak asasi manusia juga tercantumkan di Pancasila kedua. Nah, di dalam Pancasila itu harus selalu ada keserasian, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. Nah, adapun prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang secara universal atau sistem universal dalam Pancasila yaitu termasuk ada yang pertama nilai religius atau ketuhanan. Nah, yang kedua nilai kemanusiaan, nilai kepersatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.